Halo Kevin, Pak. silakan masuk. Silakan duduk Mas Kevin. Iya. Gimana kabarnya Mas Kevin? Baik Pak, bapaknya sendiri gimana? Baik. Kita udah lama ya nggak ketemu lagi. Ya apa mungkin udah sebulan? Bulan ya. Tadi sebelum kesini Kevin dari mana? Oh dari rumah sih Pak, nggak kemana-mana, langsung sini aja. Kan kelihatannya hari ini cuma sini aja. Oh jadi Kevin itu dari rumah, terus kegiatannya hari ini cuma mau datang ke saya aja. Iya. Tadi perjalanan ke sini macet atau? Hari ini nggak terlalu macet sih Pak, cuacanya juga enak sih, nggak terlalu panas. Terus tadi Mas Kevin punya rencana apa setelah datang ke saya? Pokoknya udah habis dari sini ya Pak. Apa perkuliahan atau mungkin balik ke kos lagi? Mungkin balik ke kos buat kerja juga juga. Soalnya ada tugas. Oh ada tugas ya. Sekarang udah semester berapa? Sekarang sudah 5. Oh semester 5. Kalau boleh tahu nih, matkul apa yang Mas Kevin dirasa paling berat buat dijalani? Kayaknya statistika sih punya Pak Muda. Oh statistika ya. Mungkin Kevin pikir kalau statistika ini berhubungan sama matematika gitu ya. Dia agak susah pemahaman itu. Maaf saya agak sedikit sakit kata-kata saya. Cuacanya juga lagi banget juga mas. Iya, Lagi panas, kadang panas, kadang mendung, hujan. jadi makin apa ya? Makin itu merasa pasti itu apa ya gitu ya. Jadi Mas Kevin datang ke sini pasti bukan hanya untuk sekedar cerita aja kan ya. Iya. Pasti ingin berkonsulting dengan saya. Ya, ini ada yang pengen saya ceritain. Baik, sebelum ini kita masuk sesi konseling, saya ingin menginfokan kepada Mas Kevin bahwa di sini saya sebagai konselor dan Mas Kevin sebagai konselor. Tugas saya di sini hanya memfasilitatori Mas Kevin atas masalah yang Mas Kevin ceritain ke saya. Selebihnya masalah Mas Kevin selesai atau nggak selesai itu balik kepada diri Mas Kevin sendiri, mau diselesaikan apa enggak. Saya seperti Iya, itu. Untuk waktunya saya hanya mempunyai waktu sekitar 30 menit. Bila Mas Kevin keberatan, kita bisa reschedule ulang untuk jadwalnya. Enggak apa-apa sih Pak, hari ini aja. Hari ini aja ya. Oke. Kalau begitu silakan Mas Kevin cerita masalahnya biar saya dengarkan. Saya itu punya ketakutan sama saya punya rasa kecemasan. Semisal saya nggak lulus tepat waktu. Oh, Mas Kevin punya sedikit pikiran negatif terhadap kuliahnya Mas Kevin ya? Ya, saya ngerasa kurang percaya diri sih, Mas. Kurang percaya diri kayak aku bisa nggak ya semester ini menyelesaikan kuliah ini tepat waktu gitu. Takutnya kalau misalnya di semester ini aku nggak lulus kan makin lama kuliah aku. Kayak punya ketakutan gitu. Oh, jadi Mas Kevin ini punya pikiran takut gitu ya akan kuliahnya Mas Kevin ini nanti bisa lulus tepat waktu atau enggak gitu ya. Selain takut nih, rasa yang muncul ke pikirannya Mas Kevin itu ada apa? Misalnya aku cemas dan juga perasaannya kayak ini gimana ya kalau diomongin sama orang lain gitu. Kayak takut dikira saya gagal gitu kan Mas. Oh berarti Mas Kevin ini punya rasa takut
bikin orang lain itu apa ya, berpikiran kalau Mas Kelvin itu udah ngelakuin segala hal buat kuliahnya dia, buat lulusannya itu nanti. Terus misalnya Mas Kelvin di kelas ya, situasinya kayak gimana? Yang pengen Mas Kelvin itu apa ya, harapkan di kelas. Misal dosennya itu baik, nerananya nggak galak, terus atau temen-temennya itu dukung Mas Kelvin, kalau Mas Kelvin maju bukan malah minta tawain gitu. Atau Nah iya, itu saya pengen kalau kayak sekelas itu kayak saling support gitu. saya support ya, support Mas Kelvin. Ya, buat saya juga, buat teman-teman yang lain juga. Pokoknya intinya kita sekelas itu saling support. Nah, pikiran ini juga muncul ketika saat saya dimarahin sama dosen itu, Mas. Nah, di saat saya dimarahin atau saya kayak ditegur karena ketidaktahuan saya, nah, pikiran-pikiran ini muncul gitu, Mas. Kayak ini aku bisa dari mata kuliah ini. Sanggup gitu. Oh, jadi ketika orang lain, terutama dosen, memarahin atau menegur Mas Kelvin atas jawaban atau soal yang salah, itu Mas Kelvin langsung berpikiran rasa bersalah gitu ya. Iya. Terus rasa cemas akan masa depan nanti gitu ya. Untuk masalahnya Mas Kelvin ini sudah berapa lama? Mungkin di semester 5 ini juga saya mulai merasakan kayaknya kayak pesimis gitu, Mas. Kayak punya takut sendiri untuk mulai semester ini. Sinis. Tadi Mas Kelvin bilang kalau Mas Kelvin itu merasa cemas akan Mas Kelvin itu bisa nggak lulus tepat waktu gitu kan ya. Nah, kenapa Mas Kelvin itu harus mikir atau cemas akan masa depan atau kelulusan yang belum pasti gitu? Kenapa? Mungkin mau gimana lagi ya, Mas, namanya sebagai mahasiswa ya, pengen terbaik gitu, Mas, pengen tepat waktu ya, ngurangin beban orang tua juga biar cepet-cepet nyari kerja buat ada penghasilan sendiri gitu, Mas. Nah, kalau Mas Kelvin pinginnya kayak gitu, kayak misal pengen tepat waktu kuliahnya terus bisa kerja bantuin orang tua, kenapa Mas Kelvin tuh harus mikir yang negatif thinking? Kenapa harus mikir rasa cemas, rasa bersalah, misal dosennya negur Mas Kelvin? Kenapa nggak mikir oh iya aku kurang ini, aku harus lebih belajar lagi? Kenapa nggak mikir seperti itu? Kenapa harus ngerasa cemas terus ngerasa bersalah gitu? Nah, kan saya merasa kayak gak mampu gitu loh, Pak. Nah, setiap ada perasaan kayak gak mampu buat menyelesaikan mata kuliah ini. Nah, selalu muncul kayak gitu, Mas. Muncul kayak cemas tadi itu. Kenapa kamu harus munculin rasa nggak mampu itu? Kenapa rasa nggak mampu itu kamu alihkan ke tanya ke temen atau kayak gimana? Nggak usah merasa cemas aja gitu. Kamu harus misal pada saat waktu kamu merasa nggak mampu misalnya tugas fikih ya, kenapa kamu nggak langsung kamu tanya itu buktinya aja? Kenapa muncul rasa cemas gitu? Emang dampak timbulnya cemas ini terhadap kehidupanmu apa? Gak ada, malah justru membebani pikiranmu kan? Ya, bener. Kenapa pikiran cemas itu nggak kamu alihkan ke hal-hal yang positif? Misal kayak kamu tadi bilang kalau kamu itu merasa kurang dalam mata kuliah ini, kenapa nggak kamu berpikiran hal lain? Misal, oh saya kurang kalau mata kuliah ini, jadi saya harus belajar lebih giat lagi, belajar kepada teman-teman yang bisa. Kenapa nggak mikir gitu aja? Emang rasa cemasmu itu tadi membantu kamu buat nyelesain tugas tadi? Ya enggak sih, tapi kan gimana ya, spontan aja gitu rasa kecemasan itu muncul gitu. Spontan? Ya kayak
kita rasakan, tapi nggak boleh benar-benar sampai membuat Mas Kelvin itu ngerasa masa depannya Mas Kelvin itu nggak baik gitu. Contohnya kayak tadi Mas Kelvin mikir takut kalau misal nanti kuliahnya nggak lulus tepat waktu. Nah itu kan sebabnya gara-gara cemas tadi kan, gara-gara Mas Kelvin itu ngerasa mata kuliahnya itu ada yang kurang, mata kuliah itu nggak sesuai sama yang Mas Kelvin tekuni gitu kan, ya kan? Nah itu Mas Kelvin harus rubah pola pikir itu. Yang tadinya cemas mungkin agak merasa lebih takut gitu. Ya. Berarti saya harus ubah pikiran saya, yang dari awalnya cemas saya harus lebih bisa menyikapi perasaan ini dengan lebih positif gitu ya. Ya benar Mas Kelvin, jadi harus lebih apa ya, pikirannya itu nggak usah dilebih-lebihkan gitu. Misal Mas Kelvin takut akan masa depannya Mas Kelvin, nah itu nggak usah berlarut-larut, nggak usah sampai secemas itu. Kalau Mas Kelvin takut, ya udah yakin pada diri sendiri. Mulai sekarang Mas Kelvin pelan-pelan mulai belajar, pelan-pelan memperbaiki diri lagi. Misal Mas Kelvin nggak tahu nih tugas apa yang